Kira-kira SPT tahunan PPh Badan ini apaan sih? Dan ngapain sih harus bikin? Kira-kira singkatnya seperti apa tuh? Ya, jadi sebenarnya SPT PPh Badan itu wajib disampaikan oleh semua wajib pajak badan yang sudah mendaftarkan NPWP ke kantor pajak ya. Jadi sebenarnya itu sarana untuk pembayaran pajak untuk badan tersebut. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang KUP, kalau kita sudah mendapatkan NPWP untuk badan, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah bukunya perusahaan ditutup. Oke. Ini harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya, jangan kalau bisa sih jangan telat gitu ya. Memang kelihatannya cuma 1 juta, nah tapi nanti itu begitu ada kurang bayar yang kurang bayarnya selisih gede banget yang belum dibayarkan, nah itu bisa kena penalti lebih amsyong tuh Pak ya, 100 juta. Nah selain itu bukan hanya itu aja Pak Edo, kalau misalnya kita sering-sering telat nyampein SPT, sering telat bayar, itu kan indikasi bahwa wajib pajak ini nggak comply. Halo, selamat datang di IAI Podcast, Bincang Santai IAI bersama saya, Eduard Tanujaya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang professional accountant in business ya, konsultan pajak, dan ini agak-agak serem nih, kuasa hukum pengadilan pajak. Selamat datang Bu Ratna Febrina di IAI Podcast kita pada kali ini. Bu Ratna adalah seorang partner dari SF Consulting yang juga merupakan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Perpajakan atau KAPJ IAI. Bu Ratna apa kabar? Sehat selalu ya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak Edo. Ini sekarang kelihatannya awal tahun, ini masih bulan Februari, kelihatannya kesibukan makin meningkat Bu ya, apalagi buat seorang akuntan pajak ya Bu. Boleh cerita nggak Bu? Kira-kira apa sih kesibukannya dari awal tahun sampai ya sekarang ini Bu? Ya, sebenarnya kalau konsultan pajak itu agak beda ya dengan auditor ya. Kalau auditor itu mungkin kesibukannya itu pada saat tutup tahun buku, menyiapkan laporan keuangan audit. Tapi kalau konsultan pajak ini hampir merata ya sepanjang tahun. Tergantung dari kerjaannya ya. Dia fokusnya di mana gitu. Karena di pajak itu beragam jenis jasa yang bisa ditawarkan. Jadi kalau misalnya dari Januari sampai April kesibukannya biasanya menyiapkan SPT PPh Badan. Karena SPT PPh Badan itu jatuh temponya di akhir April, kalau tahun buku Januari, Desember. Sedangkan SPT PPh Badan baru bisa dibuat kalau pembukaan perusahaan tutup. Pembukaan perusahaan tutup di Desember berarti hanya punya waktu 4 bulan untuk nyiapin SPT PPh Badan. Ya, itu Pak Edo. Nah jadi ini ya, tadi Bu Ratna sampaikan bahwa di Januari sampai April ini secara khusus kesibukan konsultan pajak itu adalah membantu wajib pajak yang berbentuk apa ya, badan usaha ya, mau PT atau apa CV itu juga ya Bu ya, pokoknya badan usaha gitu ya. Karena setiap awal tahun mereka ini harus ini apa, memiliki satu kewajiban pajak yaitu bikin ini ya, SPT ya, penyampaian SPT tahunan ya Bu ya. Dari Bu sampaikan ya harus nunggu laporan apa pembukuannya selesai baru bisa mulai nyusun gitu ya Bu ya. Nah, saya mau nanya nih Bu ya, kira-kira kalau SPT tahunan ini kan katanya wajib gitu ya, wajib dibikin. Tapi mungkin ya ada beberapa mungkin ada beberapa wajib pajak kita ya, yang badan mungkin belum tahu persis Bu. Kira-kira SPT tahunan PPh Badan ini apaan sih? Dan ngapain sih harus bikin? Kira-kira singkatnya seperti apa tuh? Ya, jadi sebenarnya SPT PPh Badan itu wajib disampaikan oleh semua
wajib pajak badan yang sudah mendaftarkan NPWP ke kantor pajak ya. Jadi sebenarnya itu sarana untuk pembayaran pajak untuk badan tersebut. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang KUP, kalau kita sudah mendapatkan NPWP untuk badan, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah bukunya perusahaan ditutup. Nah, di situ di SPT PPh badan itu yang kita laporkan adalah berapa penghasilan kita di tahun tersebut, kemudian berapa besarnya pajak yang harus kita setor ke negara. Nah, itu ada formnya tersendiri. Kita biasanya menamakannya form 1771. 1771. 1771 itu adalah form khusus untuk menghitung atau melaporkan kewajiban pajak tahunan perusahaan atau badan ini ya Bu ya. Nah ini kan perusahaan atau badan ini kan sebenarnya sudah ini ya dikejar-kejar tuh bayar pajak gitu kan tiap bulan gitu ya. Apakah itu ya kita ngomong pajak penghasilan harus bayar rutin gitu. Itu tetap harus ya Bu ya ngisi membuat SPT tahunan ini ya. Meskipun dia udah rajin nih bayar pajaknya Bu tiap bulan gitu Bu. Ya harus dibedakan. Yang tiap bulan itu adalah angsuran PPh badan. Jadi tiap bulan kita bayar tuh namanya kita bilangnya PPh pasal 25. PPh pasal 25. Itu nanti apa yang kita bayar di setiap tahunnya kemudian dapat dikreditkan atau mengurangin pajak tahunan kita. Jadi bulanan kita bayar pakai PPh pasal 25 setiap bulan. Kemudian setiap tahun penghasilan kita tahun ini kita hitung pajaknya berapa. Misalnya penghasilannya totalnya pajak tahunannya misalnya totalnya 100 juta. 1 juta. Yang sudah kita bayar tiap bulan 2 juta. Berarti ada 24 juta setahun. 24 juta yang udah dibayarkan ya. Kita hanya perlu membayar 100 juta dikurang 24 juta. Berarti harus bayar lagi 76 juta. Memang perhitungan pajak kita ada mekanisme untuk pembayaran angsuran bulanan semacam advance payment untuk corporate tax. Jadi pemerintah itu mengasumsikan bahwa penghasilan kita tahun ini akan sama dengan tahun paling sedikit minimum sama dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi dasar perhitungan PPh pasal 25 itu adalah SPT terakhir yang disampaikan, pajaknya berapa, setahun itu dibagi 12. Itu yang bulanan itu angsuran bulan harus PPh. diangsur itu ya, bulanan itu. Nanti dihitung ulang kembali setahunnya berapa mustinya gitu kan. Jadi yang sudah distorkan nanti dihitung ya tinggal kurang. Ya bisa kurang, bisa lebih juga. Kalau kurang berarti harus bayar dong Bu ya. Pas pas sebelum menyampaikan SPT tahunannya dia harus store kekurangannya. Nah kalau lebih gimana Bu? Ya kita klaim ke pemerintah. Diklaim ya. Ya cuma ada prosesnya. Prosesnya kan. Nggak langsung dikembaliin sama kantor pajak. Mereka akan melakukan pemeriksaan dulu. Jangan-jangan verifikasi gitu Ibu ya. Jangan-jangan yang diklaim itu nggak ada sebenarnya fiktif, gitu. Jadi kantor pajak akan mengecek dulu. Kalau memang valid, memang lebih baik akan dikembalikan. Ya olehnya. Nah ini sekarang dengan pelaporan sekarang SPT ini kan sekarang sistemnya saya kira udah jarang sekali ya orang ngantri gitu ya ke kantor pajak ya. Sekarang orang zaman dulu itu udah lama sekali ya orang ngantri kantor pajak itu udah nggak ada ya. Jadi sekarang menggunakan sistem gitu ya online. Kayaknya juga lapor-lapor pakai surat tertulis sudah nggak ada lagi ya Bu ya. Udah sekarang sudah dengan Cortex udah nggak ada lagi. Udah nggak ada ya. Ya tapi untuk SPT tahunan PPh badan belum pakai Cortex, masih pakai DJP online. Sistem yang lama. Memang tidak manual, DJP online juga sudah diupload ke sistem, tapi sistemnya DJP online, belum Cortex. Nah, tapi kalau PPh bulanan, surat menyurat ke kantor pajak, itu udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak nggak zamannya nih ya guys. Semuanya sudah pakai Cortex sekarang. Apalagi sekarang, Indonesia. Nah sekarang kan udah yang rame di luar ini Cortex ya Bu ya, Cortex system. Tapi Ibu tadi singgung bahwa untuk pelaporan SPT tahun 2024 ini masih belum ya? Belum masih pakai DJP online. Cortex, jadi pakai sistem yang lama ya, DJP online. Nah kira-kira menurut pemahaman Ibu ya, bedanya apa ya kira-kira antara DJP online sama Cortex ya Bu yang terkait dengan nanti SPT tahunan PPh badan ini? Ada beda ya Bu kira-kira?
Sebenarnya tuh kalau Cortex itu tuh sistem yang integrated ya. Jadi ini menggabungkan DJP online, kemudian sistem yang tadi Pak Edu bilang surat menyuratnya, kemudian yang bulanannya. Jadi dalam satu sistem. Jadi kayak sistem yang luar biasa ya, besar. Super jadi apps gitu ya Bu ya, gabungan gitu ya. Nah cuma kan sekarang ini kan masih banyak masalah karena jadi satu sistem. Sebenarnya baik sih ya, semuanya integrated, jadi terhubung ya. Cuma karena mungkin ini trafficnya luar biasa, nah ini yang jadi masalah. Sistem baru kan, jadi langsung tiba-tiba dikasih, wah orang langsung akses jutaan gitu ya langsung. Iya, yang jadi masalah kan sekarang kalau kita mau melaporkan itu di Cortex itu tuh, kalau jam kerja agak ngadat lah gitu, ada lag-nya gitu. Iya. Oh weekend baru lancar ya Bu ya, tapi lembur dong ya. Atau malam. Malam, kami suruh lembur dong ya. Nggak pulang-pulang kantor nanti ini para konsultan pajak ini ya. Oke Bu, ya tapi Cortex tahun depan ya, jadi mudah-mudahan tahun ini bisa diperbaiki lah, jadi bisa lebih baik lagi gitu ya. Udah agak better lah dari saat awal Cortex di launch. Sekarang sudah mulai lancar lah. Dan kantor pajak juga ada keluhan ini, kemudian dibenerin, terus diimprove lah sistem Cortex-nya ya. Oke Bu. Nah karena tahun 2024 ini masih menggunakan DJP online, coba kita kulik dikit ya DJP online sistem ini Bu ya. Sebelum nanti lupa gitu kan, karena sudah fokus ke Cortex, lupa nanti ya menggunakan DJP online. Masih pakai DJP online. Betul. Nah kira-kira menurut pengalaman Ibu selama ini ya, apa aja yang perlu dipersiapkan ketika badan ini mau menyiapkan ini pelaporan SPT PPH tahunannya ini Bu? Ya, yang pasti waktu kita nyiapin perhitungan menyiapkan SPT PPH badan kan harus ada perhitungannya dulu. Nah perhitungan dari mana? Berarti laporan keuangan harus selesai. Itu harus selesai audit atau gimana Bu? Harus yang audited atau bagaimana? Nah kalau memang dia perusahaan itu sudah termasuk perusahaan yang laporan keuangannya harus diaudit, berarti harus pakai laporan keuangan audit. Audited. Kalau misalnya, kalau saya nggak salah ya, kalau omsetnya di atas 50 miliar harus pakai laporan keuangan audit. Tapi kalau di bawah itu boleh unaudited. Gitu. Jadi itu harus ada dulu ya. Apalagi Bu selain laporan? Kemudian juga yang pasti harus punya pengetahuan mengenai perpajakan ya, mulai menghitung nih yang mana non deductible-nya gitu ya. Kemudian kalau kita menghitung PPH badan berarti harus ada kredit pajaknya. PPH yang dipotong oleh pihak lain. Nah, misalnya kayak kita nih ke kantor saya misalnya SF Consulting, jasa kita kan dipotong pasal 23 oleh customer kita. Nah, kita harus bikin listing dulu berapa banyak yang kita punya. Kalau pakai Cortex nggak perlu tuh langsung. Nanti kan otomatis sudah ketarik ya datanya. Betul. Tapi yang di DJP online ini mesti agak semi manual ngumpulin. Betul, masih manual. Dan manual. Nah kalau keselip gimana Bu? Ya nggak bisa dikreditkan. Nggak bisa dikreditkan. Karena waktu kita masukin di SPT itu harus menuliskan kredit pajaknya itu dari PT mana yang motong. Kemudian juga jumlahnya berapa. Nomor bukti potongnya, jadi spesifik ya. Nah ini penting nih Bu, berarti kalau yang merasa dipotong oleh customer ya berarti ya, itu harus pastikan harus punya dokumennya Bu ya. Harus punya bukti potongnya. Surat bukti potongnya itu harus diterima gitu ya. Betul, kalau nggak masalah nanti pada saat pemeriksaan. Kita ngeklaim, tapi dipotong nih PTA gitu misalnya. Nggak ada bukti potongnya. Tapi udah di WA Pak, udah di ini gitu, nggak bisa ya Bu ya, nggak terima ya itu ya. Jadi harus ada bukti potongnya yang kita miliki dan itu yang nanti data-data itu dimasukkan ke dalam DJP online. Nah, kemudian kita lampiran-lampiran untuk SPT PPH itu banyak. Misalnya daftar nominatif biaya promosi harus ada. Kalau nggak ada menjadi non deductible nanti. Kemudian daftar nominatif biaya entertainment. Nah ini harus ada. Ya, ini yang sering-sering nih Bu ya. Iya, siapa yang di entertain? Harus ada listnya. Apa? Tanggal berapa? Jumlahnya berapa? Kalau nggak ada detail seperti itu bisa non deductible. Kemudian kalau kita ada write off piutang. Piutang. Piutang kan ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah melampirkan daftar nominatif penghapusan piutang. Nah, kemudian di SPD itu kan ada lampiran yang sudah baku dari kantor pajak. Misalnya ada form 3A, ada transaksi related parties-nya,
bentuknya apa, misalnya penjualan, metodenya apa, nah itu jumlahnya berapa, ke pihak mana, itu sudah harus punya listingnya. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah kalau punya related party transaction, dokumen lokalnya sudah disiapin belum? Nah kita harus tick mark itu sudah disiapin atau belum. Kemudian juga di situ kan ada data penyusutan secara detail, penyusutan secara fiskal perhitungannya, kemudian juga daftar pemegang saham kita, kemudian daftar pendapatan kita yang kena PPh final. Jadi untuk gampangnya supaya nggak kelewatan, baca buku petunjuk pengisian SPT PPh badan, daripada ngandelin otak kan. Ada yang kelupaan ini, ada yang kelupaan ono gitu kan. Males tuh baca-baca gitu Bu ya, apalagi dari deadline tanggal berapa, waduh gitu kan. Maka ngisinya juga jangan mepet-mepet kali Bu. Betul, jangan mepet-mepet, nggak bisa tuh. Kerjaan besar itu. SKS ya, semalam, nggak mungkin ya Bu ya. Nggak mungkin. Nah ini berarti ya Bu ya, kalau deadline-nya adalah yang pelaporan tahun bukunya itu Desember, 4 bulan berarti April. Akhir April. Kalau yang ada beberapa perusahaan yang Juni berarti 4 bulan lagi gitu ya. Pokoknya 4 bulan setelah tahun buku. Nah kalau misalnya ya inilah ada musibah atau apa sehingga telat Bu. Nggak sanggup nih dia submit atau menyampaikan tanggal 30 April misalnya untuk yang Desember ini ya. Kira-kira apa nih harus dilakukan dan apa konsekuensi buat wajib pajaknya dan apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya pas 30 April belum kelar nih SPT-nya, jangan diem-diem aja gitu ya. Nah ada fasilitasnya, itu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh badan bisa. Ada formnya juga, pemerintah sudah bikin formnya, namanya 1771Y. Cuma 1 lembar doang sih. Why? Herman, why? 1771Y ya. Why you ask for extension gitu kali ya? Iya Bu. Nah di situ kita melampirkan laporan keuangan sementara sama perhitungan pajaknya sementara. Tetap harus. Tapi 1 lembar aja. Formnya 1 lembar, kemudian ada lampiran. Harus lampiran. Nah di situ juga kita harus menyebutkan itu, menyatakan kenapa kita nggak bisa, alasannya apa. Nah kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan yang diaudit menyatakan laporan auditnya belum kelar. Nah jadi kita bilang misalnya laporan keuangan audit belum selesai. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, kita harus melampirkan statement dari auditor yang menyatakan sedang diproses, sedang dalam proses gitu. Dan itu harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian akhir gitu. Jauh-jauh hari misalnya ada rasa nih, seminggu lagi nggak sanggup nih gue. Nah, udah mulai ngisi tuh ya formnya, lalu kelengkapannya tetap harus ada kelengkapan lampiran-lampiran tuh ya. Sama kalau memang alasannya karena auditnya belum selesai, ya minta dari auditornya ngasih surat keterangan gitu ya. Kalau misalnya kita laporan keuangan nggak diaudit, tapi laporan keuangan misalnya internal doang, tidak punya kewajiban melakukan audit dan tapi belum selesai, ditulis aja laporan keuangannya belum selesai gitu. Kira-kira kalau itu diterima nggak Bu alasannya bisa atau bisa ditolak nih? Bisa jadi ditolak. Cuma kan prosesnya kan dari HR-nya kantor pajak kan akan meneliti dulu. Biasanya baru 1 bulan sudah penolakannya. Kan masih ada 1 bulan untuk menyiapkan laporan keuangan. Hopefully setelah dalam waktu 30 hari sudah selesai gitu. Kalau gitu tetap kena sanksi nggak Bu? Kira-kira kalau lewat dari apapun kondisi. Kalau sudah masukin 1770Y nggak ada sanksi. Tapi kalau nggak masukin apa-apa diem aja gitu ya. Atau alternatif lainnya, walaupun belum selesai, masukin aja apa adanya, nanti pembetulan. Bisa juga pembetulan. Ya, dimungkinkan. Ya. Berapa kali tuh bisa dibetulkan Bu? Nggak ada batasnya. Iya? Iya. Cuma kalau sering-sering kantor pajak, ini kenapa ya dibetulin banyak banget jadi gitu. Ada red flag gitu ya kantor pajak. Ada di kantor pajak gitu, menimbulkan pertanyaan lah. Iya, menimbulkan pertanyaan. Ada sanksi nggak Bu kalau misalnya dia lupa lah, telat lah gitu. Kan ada anak suka nih, tinggal dulu sebentar, udah deadline udah lupa nih gitu kan. Kan kadang-kadang kalau telat 1 menit aja udah dianggap telat ya Bu ya. Betul. Telat 1 menit juga telat. Udah dianggap telat ya gitu ya. Kalau SPT PPh badan, kalau menyampaikan SPT, dendanya 1 juta. Waduh, lumayan juga 1 juta ya. Ya. Ini juga. Mungkin saya tambahin sedikit lagi ya. Bu. Kalau kita misalnya pada perhitungan sementara itu, misalnya kita ada kurang bayarnya ya. Misalnya kurang bayar 50 juta. Kita bayarlah 50 juta.
pada saat finalnya kurang bayarnya ternyata 200 juta. Iya. Kan ada tambahan Tambah 150. lagi. Nah 150 tuh kena penalti. Oh ada bunga, ada penalti ya? Ada bunganya, bunga. Bunga. Karena kan harusnya 200 itu dibayarnya di Waktu April. April itu ya. Iya. Jadi pas perhitungan finalnya ternyata kurang bayar lebih gede lagi. Iya. Nah selisihnya itu Kena bunga. kena sanksi, penalti lah istilah bunga itu. Sanksi bunga ya. Bunga keterlambatan pembayaran. Oh, ini harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kalau bisa sih jangan telat gitu ya. Iya. Memang kelihatannya cuma 1 juta. Nah, tapi nanti itu begitu ada kurang bayar yang kurang bayarnya selisih gede banget yang belum dibayarkan, nah itu bisa kena penalti lebih amsyong tuh Pak ya. Ya. 100 juta. Nah, selain itu bukan hanya itu aja Pak Edo. Kalau misalnya kita sering-sering telat nyampein SPT, sering telat bayar, itu kan indikasi bahwa wajib pajak ini nggak comply. Waduh. Ini aja gitu, nggak beres ini. Jangan-jangan ada apa lagi nih? Ya bisa men-trigger timbulnya pemeriksaan pajak. Nah, itu bisa jadi orangnya nggak bingung Bu ngisinya. Nah ini orangnya orang pajaknya juga harus penting di perusahaan ya, punya staf perpajakan, apalagi makin besar size perusahaan dan makin banyak transaksinya, dia harus punya ini ya staf perpajakan gitu ya, untuk bagian perpajakan yang mumpuni itu Bu ya, yang bisa ngerjain. Kalau enggak pakai konsultan gitu Bu, gimana Bu? Malah kalau perusahaan-perusahaan yang besar sekali, saya punya pengalaman itu deadline-nya luar biasa. Jadi dia itu 3 hari kerja setelah tutup tahun buku. Pajak itu sudah selesai perhitungan. Dan sudah konsol seluruh dunia. Wah ini hebat sekali nih Bu kalau begitu ya. Jadi sebenarnya semua itu bisa kalau di planning ya. Apa yang dilakukan oleh klien saya. Jadi per quarterly sudah masuk hitung 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret ya. Per quarter berarti 4 bulan sekali ya. Nah, jadi masuk, udah dikerjain dapat angka sementara. Kemudian second quarter misalnya ya, udah dikerjain. Kemudian yang terakhir udah dikerjain sampai bulan November. Udah selesai November, tinggal Desember doang. Betul. Nunggu closing. Itu kayak nunggu orang melahirkan. Iya, deg-degan Karena ya. auditornya standby, konsultan pajak juga standby. Iya. Bayangin 31 Desember tutup, langsung 3 hari atau 4 hari kerja sudah langsung ada. Iya, sungguh ajaib itu Bu. Auditor kan butuh waktu nih, bisa sehari 2 hari gitu ya. Kita tuh bisa nunggu tuh. Ini tutup nggak ya? Udah tutup, sudah selesai belum ya auditor ya? Itu nggak sempat party tahun baru ya Bu ya? Begitu kita dikasih waktu, cuma setengah hari. Setengah hari untuk nyelesain semua. Selesai. Bisa tapi ya? Bisa. Tapi itu pasti dia punya kayak sistem prosedur gitu yang bagus. Dan teknologi lah Bu ya, pakai saya nggak pakai manual tuh ngerjainnya itu ya Bu ya. Udah nggak zaman lagi ya. Udah nggak zaman lagi ya, semua udah pakai elektronik, data tinggal tarik sana, tarik sini, database-nya udah solid. Tapi artinya bisa gitu ya perusahaan itu ya, tentu perlu alat bantu yang mumpuni. Dan orang-orangnya juga harus oke dong Bu ya, nggak bisa. Dibikin planningnya, time schedule-nya, kerjasama dari pihak perusahaan dengan auditor, dengan konsultan pajaknya gitu. Bisa. Kalau begitu, ini pertanyaan agak nakal sih Bu ya. Kalau begitu gini aja Bu, perusahaan daripada ribut, ya udah pakai konsultan pajak aja 100%, ada nggak Bu ya? Bisa, ada. Bisa ya. Ada yang gitu. Ada yang gitu ya. Tapi tetap aja mereka kalau konsultan pajak kan bukan sehari-hari di sana ya. Itu ya. Jadi pada saat mengerjakan itu pasti akan ada timbul pertanyaan. Pasti ada discussion lah dengan klien. Dan tanggung jawab tetap sebenarnya bukan di konsultannya, tetap di perusahaannya kan. Artinya si perusahaannya juga harus paham gitu ya, nggak bisa alasan. Oh udah konsultan semua. Gitu, nggak boleh ya Bu ya. Orang aja nggak mau tahu gitu ya. Tetap yang ditanya tetap. Iya, biasanya kita juga kalau dari konsultan, misalnya ke kantor saya ada manajemen letter. Ya, jadi misalnya koreksinya apa aja, karena apa, berdasarkan diskusi mereka memutuskan misalnya begini gitu. Terus kita tulis juga misalnya ada exposure apa di sini, dia harus perhatiin, dia harus siapin apa. Ya. Nah ini pertanyaannya menjelang akhir nih Bu. Nah Ibu background akuntansi kan ya. Betul. Nah kira-kira nih kok melihat background Ibu akuntansi, lalu belajar waktu perkuliahan, lalu sekarang update terus. Latar belakang sebagai akuntan tuh menurut Ibu sangat membantu nggak ya dalam karir Ibu sebagai konsultan pajak? Sangat membantu. Karena basisnya pajak itu kan
dari pembukuan. Kalau kita nggak tahu pembukuan, wah setengah mati. Ya. Bagaimana itu dibukukan ya? Terutama kalau misalnya udah costing ya. Oke. Cost accounting, pakai variance ini. Nah, itu lebihnya konsultan pajak background accountant dan konsultan pajak yang backgroundnya bukan accountant tuh susah dia. Kalau misalnya ada pemeriksaan pajak, terus minta pembuktian gitu ya, variance-nya dari mana, kenapa ada variance, nggak bener nih variance ini gitu ya. Ini bukan biaya actual gitu. Nah, membuktikan bahwa misalnya standar ditambah variance adalah actual. Nah, itu kan kalau accountant, atau cost accountant itu bisa. Atau misalnya kita sudah ngomong masalah provision gitu kan, masih banyak yang nggak terlalu ngerti gitu maksud provision ini apa, realisasi yang bisa misalnya dibebankan. Kalau provision nggak bisa dibebankan, yang mana yang bagian provision, yang mana bagian realisasi. Gitu sih. Jadi artinya ya Bapak Ibu ya, rekan semua ya, ternyata akuntan ini bisa juga ya berperan di dunia perpajakan. Betul. Dan justru kompetensinya itu mendukung. Ya, mendukung ya. Baik itu sebagai konsultan maupun yang kerja di perusahaan ya Bu ya. Apalagi. Dan menurut Ibu ya, sebaiknya fungsi akuntan sebagai pelaporan keuangan sama akuntan yang di pajak itu dibedakan gimana Bu? Di perusahaan? Beda ya. Akuntan untuk pajak sama akuntan untuk laporan keuangan ya kan, dia kan fokus ya. Iya. Apalagi dengan yang baru ini Pak. Yang ini nanti. Yang GMT. Global Minimum Tax. Oh iya ada minimum tax ini ya. Jadi sekarang laporan keuangan tuh sudah jenisnya ada 3. Apa aja Bu? Laporan keuangan komersial, laporan keuangan pajak, laporan keuangan GMT. Ini bukan yang KM ya, tapi Global Minimum Tax. Global Minimum Tax. Tapi berarti artinya ya Bapak Ibu, peran akuntan di dunia pajak itu masih dibutuhkan. Ternyata. Ya jadi jangan khawatir ya. Walaupun ada sana ngomong teknologi atau apa, tenang. Kalau yang suka pajak ternyata makin banyak dibutuhkan ya Bu ya. Jadi, tapi tetap harus jaga kompetensinya. Nah, jangan harus tetap update gitu ya. Betul, karena pajak itu berkembang terus ya. Betul. Nggak bisa kalau punya konsultan pajak udah belajar nih. Aku udah ngerti deh. Konsepnya gitu-gitu aja, diem aja. Nggak bisa. Aturan berubah terus. Perkembangan global juga diterapkan kan di domestik. Belum domestik sendiri mengikutin perkembangan bisnis, perkembangan usaha. Jadi harus selalu belajar. Harus selalu belajar tuh pesannya ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kalau di IAI ada brevet pajak, A, B, dan C. Itu salah satu cara kita untuk bisa membantu ya akuntan dan masyarakat supaya bisa update terus dengan perkembangan. Tidak hanya regulasi tapi juga macam-macam lah perkembangan. Kan konsep juga berubah. Baik, ini benar-benar enak nih perbincangan kita. Saya juga banyak belajar nih ternyata mengenai SPT tahunan PBA Badan. Nah ini dan juga perkembangan terakhir ya di dunia pajak Indonesia. Nah sebagai penutup Bu Ratna, adakah pesan ya untuk wajib pajak di Indonesia, terutama mereka yang sedang mempersiapkan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan PBA Badan? Apa Bu pesannya? Ya kalau wajib pajak badan ya, kita ini kalau orang Indonesia tuh senang banget SKS. Sistem kebut semalam itu ya. Jangan sekali-sekali gitu ya, karena kan suka ada aja yang lupa gitu, lupa ini, lupa itu ya. Impactnya itu nanti salah ngitung pajak. Kalau kita ngomong pajak itu kan ngomong masalah uang, salah ngitung pajak jadi kurang bayar pajak gitu ya. Nanti akan timbul adanya bunga keterlambatan bayar pajak. Bahkan kalau salah ngisi SPT, nanti kantor pajak kan akan nge-review tuh SPT. Oh ini salah nih ngisinya, dapat surat cinta. Surat cinta SP2DK. Kalau nggak bisa jelasin, nanti terus ke pemeriksaan pajak gitu. Atau dianggap sama kantor pajak nih, ini perusahaan kayaknya nggak comply nih gitu. Jadi menimbulkan masalah-masalah yang seharusnya tidak ada gitu ya. Jadi lebih baik jauh-jauh hari dipersiapkan semua sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Gitu Pak Edo. Wah, terima kasih Bu Ratna atas waktu yang diberikan, juga pesan-pesannya, diskusinya. Ini menarik sekali ya, walaupun saya sudah tahu kewajiban SPT tahunan PBA Badan, tetap aja banyak hal yang ternyata harus saya ketahui juga, gitu kan. Dan mungkin Bapak Ibu semua yang lagi puyeng gitu ya, mempersiapkan diri ya dalam mengisi
dan menyiapkan ya SPT tahun web badan di perusahaan atau di entitasnya juga mudah-mudahan terinspirasi. Dan ingat pesannya itu, jangan membiasakan diri SKS seperti zaman kuliah ya Bu ya, sistem kebut semalam. Kalau bisa ya dipersiapkan lebih lengkap jauh-jauh hari gitu kan, sehingga pelaporannya bisa lebih baik dan lebih akurat. Betul. Terima kasih Bu Ratna sudah meluangkan waktu hadir. Nah, semoga ini memberikan inspirasi ya kepada akuntan-akuntan di seluruh Indonesia, terutama yang kerja di bidang perpajakan. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Pak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kebersamaannya mengikuti podcast pada kali ini. Untuk info lebih lanjut mengenai akuntansi maupun perpajakan dan IAI secara umum, jangan lupa untuk follow media sosial IAI dan subscribe juga ya ke YouTube IAI. Saya Ito Tanujaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di IAI Podcast selanjutnya. Terima kasih.